Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang budiman, Islam mengajarkan kepada kita bahwa bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah. Meskipun hasil pekerjaan itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup diri pribadi kita maupun keluarga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma kasabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi, wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa waladihi wa khadimihi fahuwa sadaqah." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya, tidak ada hasil usaha yang didapat oleh seorang hamba yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan apa yang dinafkahkan seseorang untuk dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya, maka nafkahnya itu adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Pemirsa yang budiman, Islam juga mengajarkan kepada kita agar dalam membelanjakan rezeki kita menggunakan pertimbangan yang matang, agar tidak berbuat boros atau berlebihan, namun juga tidak menjadi kikir ataupun bakhil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika sabila." Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Dan pembelanjaan itu berada di tengah-tengah yang demikian. Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa man anfaqa fi khairi ta'atillahi fahuwal israf. Barang siapa yang membelanjakan hartanya tidak untuk taat kepada Allah, maka itu adalah perbuatan boros. Wa man amsaka an ta'atillahi fahuwal iqtar. Barang siapa yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk taat kepada Allah, maka itu adalah kikir. Wa man anfaqa fi ta'atillahi fahuwal qawam. Dan barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah, itu adalah qawam, adil. Imam Al-Mujahid menjelaskan bahwa seandainya Gunung Abul Qubais, ini sebuah gunung yang ada di Makkah, sekarang sudah hilang, ya, dipangkas, ya, di atas istana raja di Makkah dulu. Nah, ini Imam Mujahid menjelaskan seandainya Gunung Abul Qubais ini menjadi emas yang dimiliki oleh seseorang, lalu ia belanjakan di jalan Allah sampai habis, maka itu tidaklah merupakan suatu pemborosan. Tapi kalau seorang hamba itu membelanjakan hartanya meski hanya sebesar 1 dirham, 1 keping perak, atau 1 takaran gantang, ya, untuk kemaksiatan, maka itu adalah israf, maka itu adalah pemborosan. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu, jika kita membelanjakan harta kita untuk memberi makanan yang bergizi buat diri pribadi dan keluarga, membeli pakaian buat menutup aurat diri kita, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, memberi sarana untuk kebaikan, ketaatan diri kita maupun orang-orang yang menjadi tanggungan di dalam rumah kita, seperti biaya pendidikan, biaya transportasi, biaya komunikasi, sekarang pulsa untuk bisa connect dengan internet sehingga bisa memperlancar belajar, memperlancar menuntut ilmu melalui kajian-kajian online. Maka yang semacam ini tidaklah merupakan suatu bentuk pemborosan. Bahkan jika kita memberi fasilitas di masjid,
penyejuk ruangan, karpet yang tebal, sound system yang baik, termasuk kemudian sekarang masjid dilengkapi dengan sarana wifi untuk dakwah. Maka yang semacam ini tidaklah termasuk pemborosan asal tujuannya semata-mata untuk memakmurkan syiar agama Islam, bukan untuk bersaing antara satu masjid dengan masjid yang lain saling membanggakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah sangat membenci orang-orang yang membelanjakan hartanya hanya untuk kesenangan dirinya sendiri dan mengabaikan kemaslahatan agama. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Pemirsa yang budiman, oleh karena itu tidak sepantasnya sebagai seorang muslim kita membelanjakan hartanya semata-mata ikut arus atau ikut tren yang ada. Manusia sering menyangka bahwa jika ia mengikuti gaya hidup yang sedang ngetren sebagaimana orang-orang di sekelilingnya, maka dia akan senang, bahagia, tidak ketinggalan zaman. Padahal semua itu adalah kebahagiaan yang semu di dunia yang kelak akan kita tinggalkan setelah kematian kita. Oleh karena itu, dalam menetapkan target kita, seyogyanya tidak hanya menyusun target berupa peningkatan karir, peningkatan penghasilan, peningkatan pemilikan benda-benda atau aset, namun juga kita harus menyusun target agar kita memiliki investasi yang menguntungkan melalui infak dan sedekah yang buahnya akan kita petik kelak di akhirat. Pemirsa yang budiman, semoga ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.